Ya, shalom. Nah, kita mau belajar firman malam hari ini. Nah, seperti saya bilang bahwa firman ini kita belajar bersama-sama. Saya tidak menggurui, ya, merasa bahwa paling tahu, tetapi kita sharing. Ya, selalu saya katakan bahwa kita mau saling berbagi kebenaran. Ya, bukan ketika kita setiap malam Jumat saya atau Om Yafet yang bergantian firman, bukan berarti kami sudah tahu, tapi kami cuma bagi buat kalian supaya kalian juga bisa memiliki pengetahuan, pengenalan akan Tuhan yang benar dalam setiap kebenaran ini. Ya, kami juga nggak kalau bukan Tuhan nggak mungkin kami bisa menyampaikan firman Tuhan. Di semua karena karunia, hikmat yang Tuhan kasih juga buat kita untuk menyampaikan kebenaran. Ya, saya pribadi mungkin bosan juga dengar khotbah terus, khotbah saya yang artinya tuh sejak dari kenal Tuhan, dari melayani dari 2007 sampai sekarang tuh kok khotbahnya tuh kok sepertinya orang bilang mungkin judulnya beda, tetapi isinya tuh sama aja gitu. Ya, isinya sama aja. Ya, dari 2007 sampai 2021 ini saya khotbahnya tuh tema yang berbeda tapi semua isinya sama. Artinya apa? Saya cuma bicara tentang satu hal, yaitu cuma hanya tentang apa? Pertobatan, pertobatan, pertobatan. Mau kemanapun, ya, entah mau misi, mau di gereja manapun, gereja apa saja, mau karismatika, mau pantai kosta, mau injilika, nggak pernah keluar dari konteks itu, nggak pernah keluar dari tema itu. Karena kenapa? Ya, itu yang saya lihat dari kehidupan orang-orang Kristen, dan bukan saya melihat kehidupan mereka, tapi saya melihat diri saya sendiri gitu. Makanya itu menjadi tema hidup saya sepanjang tahun saya dari kenal Tuhan sampai sekarang. Mungkin tema yang berbeda tapi isinya sama itu aja, nggak ada lain. Saya nggak pernah bicara tentang dari gereja berdiri 3 tahun pun saya nggak pernah bicara tentang berkat, ya, karena bagi saya berkat itu bagiannya Tuhan, tetapi yang saya fokus itu apa bagian kita dalam dunia, apa bagian kita yang harus kita buat di dunia ini gitu. Makanya saya percaya bahwa bagian kita yang perlu saya harus bahas, karena saya tahu kalau bagian kita lakukan, Tuhan juga pasti akan kerjakan bagian Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, saya merenung berapa menit tadi, kalian masih nyembah Tuhan, saya merenung, saya doa Tuhan di kamar, saya tanya Tuhan, uh, kasih firman apa yang mau saya sampaikan buat anak-anak, supaya ya firman itu bukan sekedar hanya setiap rutin yang kita dengar, ya begitu aja, tetapi saya rindu bahwa setiap firman yang kita dengar, kita bahas, kita sharing setiap malam Jumat itu ada kuasa, ada power, ya, ada kekuatan. Kalau enggak, buat apa kita dengar firman? Kita dengar firman karena kita tahu ada kuasa firman itu, ya kan? Nah, kita pingin bahwa kuasa firman yang kita dengar ada kuasa itu terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak, buat apa? Mending kita duduk aja nongkrong dua di kafe warung kopi, kan, ngobrol. Tapi kita percaya bahwa karena ini pertemuan yang paling penting dari segala pertemuan, ya. Mau pertemuan bisnis apapun, mau bicara tentang keuangan dana yang besar triliun pun, saya percaya ini lebih penting dari segala pertemuan di luar sana. Ya, lebih penting dari segala proyek bisnis di luar sana. Pertemuan kita lebih penting dari pertemuan paripurna. Gitu. Nah, saya renungkan kembali bagaimana perjalanan kita selama gereja kita udah mau masuk 4 tahun, ya. Ya, dan terus kita juga
di bangsa kita sedang dunia yang mungkin dilanda dengan COVID-19, wabah virus corona yang tak henti-hentinya. Jadi perenungan juga buat saya dan bagaimana begitu mengalami krisis dari segala sisi kehidupan yang maupun di lini apa aja sampai dampaknya ke gereja juga. Tapi saya renungkannya tuh kayak merasa bahwa COVID itu efeknya tuh nggak ada kena ke kita gereja kita, kayak nggak ada. Kayaknya justru kalau saya melihat justru di COVID ini justru kita seharusnya kalau saya mau lihat terbalik ya. Waktu nggak COVID sepertinya kita sulit sekali, kesulitan di dalam segala hal. Tetapi justru dengan datangnya COVID kayak kita tuh sepertinya lagi diperhatikan Tuhan ya. Betul nggak? Tadi kita berpikir kesulitan bagaimana orang selalu datang lagi ruko untuk bayar gereja, ya kan? Kesulitan sekali. Kita harus selalu menghindar dengan berbagai alasan, alibi-alibi, nah, gitu. Waktu belum COVID, tetapi justru di COVID ini kita berbeda. Situasi keadaan itu sepertinya bertolak belakang. Situasi keadaan itu kita bisa membayar semua itu, ya walaupun cicil. Dan bagaimana Tuhan bisa pimpin kita. Orang tutup gereja kita nggak tutup, ya itu semua kasih karunia Tuhan. Dan kita juga di tengah-tengah COVID orang kesusahan ekonomi, kita justru lagi bergerak makin gencar di saat-saat pandemik ya, bulan Maret tahun 2020. Kita bagaimana bisa dirikan lembaga, kita bisa bergerak ambil orang-orang di jalan. Dan sampai Tuhan bawa sampai saat ini orang ekonomi goyang, tapi justru kita bisa bangun yayasan dengan angka yang fantastik ya. Kita ya bagi saya terserah, mungkin bagi orang dulu itu kalau kecil sekitar 400 juta kecil, bagi saya nggak kecil, itu besar ya. Boro-boro hidup ya, jangan bicara tentang 400 juta aja, 10 juta 20 juta susah, mau bayar gereja aja susah kan, tapi bisa kan. Jadi bagi saya itu mungkin bagi orang fantastik triliun, tapi bagi saya enggak. Itu kasih karunia anugerah Tuhan sudah ya. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin kita bisa berjalan sampai saat ini. Nah, saya mau bahas tentang menjadi perenungan buat saya sampai titik ini Tuhan bawa. Dan sebentar lagi sisa 1 hari lagi ya, sampai tanggal 30 ya bulan ini, 31. Sampai 31, 1 hari lagi kita akan masuk di bulan Agustus ya. Dan kita mau peresmian yayasan kita 17 Agustus. Dan jadi perenungan bagaimana Tuhan bisa tuntun kita ya berjalan sampai sejauh ini. Jadi saya mau bilang bahwa itu semua karena anugerah. Anugerah itu apa? Anugerah itu ya kekuatan dari Allah, bukan daripada kita. Kekuatan Allah yang turunan kerjakan semua itu. Ya. Nah, apa yang mau menjadi saya bahas malam ini artinya supaya kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan selama ini nih, yang kita buat sekarang saat ini enggak sia-sia. Jangan merasa bahwa sia-sia semua. Justru semua bisa terjadi karena ada persekutuan ini. Ya, betul. Persekutuan ini. Makanya semua bisa terjadi. Dari kita buat doa, kita buat doa malam ya, malam suntuk sampai pagi. Dan karena COVID kita harus beralih ke waktu yang berbeda, hari yang sama. Kita doa biasa dari jam berapa ya? Kalau 9 malam sampai subuh jam 4 ya. Ya, jam 9 atau jam 10 malam sampai subuh jam 4. Ya, perjalanan awal-awal kisah kita bagaimana terjadi persekutuan itu dimulai, persekutuan doa itu dimulai, dan bagaimana Tuhan bekerja ya. Anak-anak bisa dilepaskan manifestasi ya. Kita nggak mau seperti itu. Kalau kita renungkan kembali capek sebenarnya buat gitu. Ya, kalau kita masih gereja-gereja dulu atau mungkin gereja kita sekarang yang ada nih, ini apa sih? Udah tinggalin, nggak mau. Yuk kita nggak bisa cegah orang kerasukan, anak-anak manifestasi bukan kemauan kita. Tetapi artinya itu semua timbul dari karena kita selalu bersekutu dengan Tuhan.
Nah, kalau kita nggak ada persekutuan dengan Tuhan, itu nggak akan terjadi. Tapi karena kita selalu punya hubungan persekutuan dengan Tuhan, itulah yang buat Tuhan mau membersihkan anak-anak itu. Tapi yang berjalan sampai saat ini, anak-anak COVID ini, anak-anak pisah dengan kita, mereka sepertinya jatuh kembali. Ya karena mereka nggak mengingat awal-awal bagaimana mereka mengalami semua pertemuan dengan Tuhan, Tuhan bekerja. Itu mereka nggak bisa jaga api yang sudah ada dalam diri mereka. Ya, mereka sadar sendiri, mereka nangis, ya kan, muntah-muntah kuning semua. Ya, bagaimana mereka mengalami itu semua. Tapi ya, ada yang baik, ada yang bisa mempertahankan, ya, ada yang masih bisa berubah, ada yang mungkin ya, makin jauh dari Tuhan. Tapi ya, itu pilihan mereka. Kita sebatas hanya bisa mendampingi, mengarahkan. Kita nggak bisa apa ya mengontrol mereka, menjaga mereka 24 jam. Ya, kita juga manusia yang berdosa juga. Karena bagi Om Denny ya hanya Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Gitu. Khotbah nggak bisa merubah orang. Sehebat apapun seseorang nggak bisa. Mau KKR ribuan orang pun, hebat apapun khotbahnya dia nggak bisa merubah orang. Cuma satu saya mau bilang, buat orang berubah, punya persekutuan dengan Tuhan. Nggak ada cara lain. Nah, persekutuan ini yang dimulai dengan awalnya pada jemaat mula-mula yang selalu bersekutu. Ini sebenarnya yang Tuhan rindu. Nah, kenapa saya bilang saya punya tema dari 2007 kenal Tuhan sampai sekarang kemana-mana pelayanan. Temanya itu aja, temanya itu aja. Ya, walaupun temanya berbeda, tema kecil berbeda, tapi tema umumnya cuma satu, tentang pertobatan. Pertobatan, nggak ada lain. Pertobatan itu ada melahirkan hasilnya. Tetapi dari pertobatan itu bagaimana pertobatan bisa terjadi kalau kita nggak punya persekutuan dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat satu firman Tuhan bagaimana jemaat pertama mula-mula, cara hidup jemaat pertama mula-mula. Ya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul ya tentang jemaat. Nah, itu tuh harusnya yang kita bawa sampai saat ini. Jadi jemaat awal mula-mula itu jangan cuma hanya sekedar terjadi Kisah Para Rasul. Jangan saat orang bilang kasih mula-mula itu aja. Tetapi itu kalau bisa kita bawa terus dalam kehidupan kita hari-hari. Lepas sampai kapanpun kita harus terapkan itu dalam kehidupan kita. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 ya. Di situ dibilang begini. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. 1 2 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kita lihat di situ, kalau baca seterusnya, itu ada ketakutanlah mereka semua ya. Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Nah, saya mau bawa garis bawahi, mau bicara tentang pertobatan itu bisa terjadi bagaimana. Nah, pertobatan itu terjadi dalam kehidupan hari-hari ya. Berjalan terus, pertobatan itu berjalan. Pertobatan itu perlu setiap hari. Karena pertobatan itu nggak bisa satu kali. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, kita terus menjalani hari-hari kehidupan. Nah, itu terus proses itu hari, terus pertobatan itu proses. Jadi bukan pertobatan itu bukan ditandai dengan oh kita udah dibaptis. Enggak. Kalau dibaptis itu bukan sebuah jaminan. Nah, banyak orang dibaptis, mau baptis apa aja, percike, baptisan air kah, pasir kah, bendera kah, ya kan? Terus gereja-gereja punya masing-masing. Tapi itu bukan menjadi jaminan, menjadi itu barometer bahwa orang sudah bertobat. Gitu. Tetapi ini dia ayat 42 dibilang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, pertobatan tuh bisa terjadi cuma hanya satu. Kalau kita selalu punya persekutuan. Persekutuan sini Om Denny bahas, jangan kita persempit persekutuan ini dengan oh kita ada di gereja ibadah minggu. Atau kita ada malam ini kita ibadah Jumat. Enggak, tolong. Persekutuan itu luas. Jadi gini, persekutuan itu kamu jumpa Tuhan setiap detik.
Kamu di dalam pekerjaanmu, kamu ada nggak persekutuan dengan Tuhan? Apa saja. Jadi jangan persempit persekutuan itu kamu ada dalam sebuah gedung ibadah. Tetapi 24 jam. 24 jam kamu jumpa Tuhan setiap saat. Nah, pertobatan itu bisa terjadi. Kalau kita nggak punya persekutuan dengan Tuhan, jangan berharap kita akan melahirkan pertobatan yang sesungguhnya. Gak bisa. Om Denny ngomong begini, bukan karena ini pengalaman perjalanan iman Om Denny, tapi memang itu terjadi dalam hidup Om Denny juga. Ya, sekalipun Om Denny bilang udah 2007 dah karena udah melayani Tuhan dari saat studi sampai mulai selesai studi baru 2007 melayani Tuhan. Betul. Bukan berarti itu sudah bertobat. Jatuh bangun itu ada. Tetapi jatuh bangun itu bukan menjadi alasan buat Om Denny lari dari Tuhan. Gitu. Justru jatuh bangun itu membuat Om Denny terus mau sadar diri. Oh, saya lemah ternyata. Nah, saya lemah, saya perlu dekat diri dengan Tuhan. Saya sadar saya lemah, saya selalu harus punya banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi persekutuan itu, bersekutu, kemauan niat dari kita mau selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, itu yang menghasilkan nanti melahirkan sebuah pertobatan yang sesungguhnya. Gitu. Ya, jadi pertobatan itu proses. Proses. Nah, proses itu lewat apa? Persekutuan namanya. Gitu. Emas waktu kita ambil, dia bisa ada di toko, jual dengan harga tinggi. Itu kan diambil sebelum dia terjual, ada di toko, dia kan diproses. Betul kan? Dibakar, ya, apalagi nggak tahu disaring. Ya kan? Sampai menghasilkan emas murni dan bisa terjual dengan harga tinggi di sebuah toko emas. Nah, pertobatan pun juga begitu. Bagaimana pertobatan itu bisa diakui dunia, bisa diakui orang-orang semua, orang yang kenal Kristus bisa mengakui. Tapi kalau kita nggak punya proses dalam persekutuan ini, nggak akan bisa. Nah, persekutuan itu disebut proses. Gitu. Makanya Om Denny itu udah sampai sekarang, sampai kapan Om Denny mau ganti tema ini nggak tahu. Karena Om Denny inspirasi satu bahwa ada satu orang namanya John Wesley. Ya, John Wesley ya. Selama berapa puluh tahun dia pelayanan, cuma satu tema khotbah dia. Kekudusan, kekudusan, kekudusan. Nggak pernah di khotbah lain. Jadi itu juga dalam hidup Om Denny. Ya mungkin ada masih, kalau pendeta-pendeta lain yang mungkin karismatik masih bicara manajemen. Ya kalau bicara manajemen ini kan kita ikut seminar-seminar workshop di talk show di hotel lah, ya kan? Bagaimana mengatur keuangan ekonomi, ya usah panggil pendeta. Tapi akhirnya banyak pendeta karena sudah mengarah-arah ke situ karena masalah kehidupan, masalah kelambung tengah nih. Gitu. Udah nggak Injil lagi yang murni. Makanya sebenarnya kita lihat gedung bertambah, tetapi jiwa-jiwa itu nggak bertambah. Si A sakit hati dengan gereja B, dia keluar dari gereja B, dia pindah ke C. Itu kan di Pontianak terjadi begitu. Iya. Jakarta paling banyak lagi, ibu kota paling banyak lagi. Mana-mana. Gitu. Makanya biarlah Om Denny mau bahas tentang pertobatan ini buat kita semua. Kita nggak bosan, apalagi tema kita tahun ini. Dari tahun lalu tema ini nggak ganti ya. Ya, true repentance ya kan. Nggak pernah berubah nih. Kayak gitu. Ya, biarlah kita semua hidup di dalam masa proses untuk menuju pertobatan ini. Ya, kita harus mengalami proses. Nah, proses ini disebut namanya persekutuan. Jadi gini, persekutuan itu kau pikir, wih gampang. Enggak. Persekutuan gampang kok. Siapa bilang gampang persekutuan gampang? Enggak gampang, bos. Lu lagi galau, lagi putus cinta, bisa nggak ada waktu bersekutu dengan Tuhan? Nggak gampang. Lu lagi sakit kronis, lu bisa nggak bersekutu dengan Tuhan? Lu lagi kehilangan uang banyak, bisa nggak bersekutu dengan Tuhan? Nggak bisa. Persekutuan itu, nggak gampang, sakit. Kenapa?
Persekutuan itu kita lagi bersekutu dengan Tuhan, tiba-tiba situasi itu di luar tuh nggak enak. Bisa nggak kita punya waktu doa? Nggak bisa. Makanya garis bawahi kata kunci proses namanya sebut persekutuan. Karena persekutuan itu mau membawa kita hidup tinggal di dalam Tuhan. Jadi tinggal di dalam Tuhan, baru Tuhan tinggal dalam kita. Itu disebut persekutuan. Persekutuan nggak bisa terjadi cuma hanya satu sisi, satu pihak dari kita kepada Tuhan. Tapi ada timbal baliknya, titik baliknya. Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan. Coba kita buka dalam 1 Yohanes pasal 2. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Disebut situ anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Ya. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya ia menyatakan dirinya. Kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus juga tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya kan? Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Bagaimana kita mau tinggal dalam Kristus kalau kita nggak punya persekutuan dengan Dia? Supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap Dia. Orang tanya, lu nggak malu Den? Ngambil orang-orang gila. Daging malu, tapi karena roh lebih dominan, untuk Tuhan saya nggak malu. Logika masih main sampai sekarang. Om Denny sering bilang, sering kali suara-suara itu datang, Den, udahlah sponsor kan selesai bangun, dia nggak tahu, kamu beralih aja ke pelayanan bergerak di bidang lain. Kau bisa buat apa ke, panti jompo ke, panti asuhan, tinggalkan pasien gangguan jiwa. Suara itu datang terus dalam hati Om Denny, dalam pikiran Om Denny. Terus, tapi lu malu Den, aduh Den malu. Tapi Om Denny bilang enggak, untuk Tuhan aku enggak perlu malu. Ini bicara tentang kekekalan surga. Ya, pada hari kedatangannya terhadap Dia, percaya dan tidak usah malu terhadap Dia, pada Yesus, pada hari kedatangannya. Ini yang kita menanti. Ya. Nah, apalagi dibilang? Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 15. Ya. Coba kita semua sama-sama baca ya. 1 Yohanes 4 ayat 15. Buat kita semua nih. Udah? Yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ya kan? Nah, jelas kan? Barang siapa mengaku, kita mengaku adalah anak Allah, Allah tetap ada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dia akan keluar. Gitu. Nah, apalagi yang bicara tentang tinggal di dalam aku? Ini bicara tentang persekutuan. Pokok anggur yang benar. Injil Yohanes pasal 15. Dibilang begini. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dibilang begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Jelas. Berbuah itu apa sih? Menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu buah. Tetapi buah pertobatan gak bisa terjadi kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Ini persekutuan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wow. Temanya apa? Pokok anggur yang apa dibilang? Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Yesus, ini perkataan dia. Ini pernyataan dia, statement dia. Narasi dari dia sendiri. Aku pokok anggur yang benar. Ini bukan kata Yohanes, bukan kata Paulus. Tinggallah di dalam aku. Dia minta. Kamu tinggal dalam aku. Baru aku di dalam kamu. Nggak bisa kita ngomong, saya sudah bertobat. Oh, nggak cukup. Itu butuh dari diri kita tinggal dalam dia tuh
Bukan 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 apa vokal kita, teriakan kita tinggal dalam Tuhan, enggak. Tetapi karena kalau pernyataan kita itu kan dunia tahu. Betul ya? Ya, dunia yang dengar. Tapi dalam ini gitu. Yang nggak tahu nih siapa dalam ini. Nah, jadi Tuhan tuh minta dari kita tinggal di dalam Dia. Dan aku di dalam kamu. Nah, jadi dari kita dulu nih. Dari pihak kita dulu. Kita mau nggak bawa hati kita, bawa hidup kita mengalami dalam punya persekutuan dengan Tuhan. Mau bawa hidup kita proses dengan Tuhan. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Berarti kita nggak bisa berbuah tanpa kita ada dalam persekutuan. Kita nggak bisa akan berbuah, nggak akan bisa. Sekalipun kita nenek moyang kita, kakek nenek kita, orang tua kita Kristen. Tapi itu bukan menjadi jaminan kalau kita sudah menghasilkan buah pertobatan. Ya, berbuah dari dirinya sendiri. Wow, artinya kita nggak bisa berbuah tuh dari orang tua kita. Kita nggak bisa berbuah dari papa mama kita sekalipun mereka pendeta. Yesus bilang kita harus ada di rantingnya, ya. Kita ada di ranting, kita harus ada di pokoknya. Karena kita nggak dapat berbuah kalau ada di ranting yang berbeda. Ada di ranting, misalnya orang tua ke ranting kita lah, nggak akan bisa. Orang tua pokok kita nggak bisa. Kita harus ada di ranting, kita harus ada di dalam satu pokok yang namanya Yesus. Kita tinggal dalam Dia. Kita punya hubungan persekutuan dengan Dia, baru kita bisa menghasilkan buah. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, nah ini dibilang. Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, kalau saya terjemahin begini, kalau kamu tidak dekat dengan aku, ya, Om Deddy terjemahin bebas ya. Kalau kamu tidak tinggal dengan aku, demikian juga kamu tidak berbuah. Jadi apakah dengan melayani, apakah dengan status yang batal kita pilih kita jadi pendeta udah jamin kalau kita udah tinggal dalam Tuhan? Belum tentu. Gitu, ya. Jikalau kamu demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ini bicara persekutuan. Persekutuan. Jadi kita harus punya banyak waktu selalu punya hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Pokok coba bayangkan dengan ranting. Ada nggak sering sih dia terlepas? Ntar dulu ya, jam 12 aku pergi. Nanti malam aku punya waktu lagi dengan kamu, nempel ya. Bisa nggak gitu? Ranting melekat dengan pokok itu nempel tiap saat atau kadang-kadang jarang kira-kira? Setiap saat. Itu yang menjadi perenungan Om Denny. Tuhan terima kasih. Jadi waduh, dengar. Kalau kita punya rindu dengan Tuhan, kadang cuma seminggu atau sehari cuma berapa jam, selalu ada kerinduan dong. Kita punya kerinduan. Kalau kita manusia yang baru saja punya kerinduan dekat dengan Tuhan, Om Denny percaya Tuhan lagi lebih rindu lagi. Tuhan lebih rindu berkali lipat lagi ingin dekat dengan kita. Tapi seringkali kita nggak mau buka hati. Kita seringkali nggak mau datang dengan Dia. Makanya buah pertobatan nggak bisa terjadi. Makanya Om Denny bilang, apa sih buahnya nih? Mangga menghasilkan buah mangga. Ya kan? Nah, kita nih apa? Buah kita nih apa? Buah kita pertobatan. Itu buahnya namanya. Buah pertobatan. Jangan bicara tentang saya sudah aktif, saya sudah buat begini. Oh enggak. Enggak.
itu bukan menjadi itu buat itu, kamu bisa melayani itu karena kamu sudah mengalami kasih karunia. Kamu sudah mengalami kasih Tuhan, makanya kamu mau melayani. Jadi bukan dengan melayani itu disebut buah, bukan. Paham sampai sini? Jadi kiranya kita memahami konsep ini. Tapi Om Denny udah janji sampai dalam hidup ini, sampai kapanpun Om Denny akan bicara tentang tema ini terus menerus. Sampai cuma satu tema aja, gak akan pernah berubah. Persekutuan menghasilkan pertobatan. Jadi jangan pikir kita ada malam ini setiap Jumat, ini semua sia-sia. Enggak. Kamu mungkin belum lihat efeknya. Mungkin saat ini kamu belum tahu, tapi nanti. Om Yafet bilang kan, seringkali bilang, walaupun dia capek, tapi nggak punya alas, dia nggak bisa tidak punya alas untuk tidak mau datang sini. Tapi bukan berarti pertemuan ini membuat kita berarti inilah persekutuan kita yang sungguhnya. Bukan. Bisa nggak kamu punya persekutuan itu tuh di luar jadwal ini, di luar program kita ini. Tapi kamu selalu setiap saat, yang tadi Om Denny bilang tadi, ranting bukan pertemuan tuh. Ranting bukan dekat dengan pokoknya, bukan saat-saat aja, tapi 24 jam. Itu yang Om Denny rindu. Kalian punya banyak waktu 24 jam selalu rindu dengan Tuhan. Gak mungkin sia-sia. Gak mungkin. Om Denny ngomong begini karena ini bukti. Kita bisa hari ini sampai Tuhan pimpin ini karena kita punya persekutuan dengan Tuhan. Gitu. Gak ada doa kita yang gak dijawab Tuhan semua. Yang dijawab Tuhan semua itu karena untuk Tuhan punya, bukan untuk kita. Ya kan? Kita doa selama ini kan untuk Tuhan, bukan untuk kita. Karena untuk Tuhan Om Denny nggak perlu doakan, Tuhan tahu. Kenapa? Kalau kita kerjakan bagian dia akan kerjakan bagian dia buat kita. Itu udah pasti. Itu udah hukum kasih. Sama seperti Om Denny sebagai ayah, papa buat Rea. Udah tanggung jawab Om Denny untuk mengurusi Rean dalam kebutuhan pendidikan dia. Dia nggak mungkin dong, pas saya pulang sekolah, papa, saya mau kerja dulu ya, angkut pasir ya, mau cari uang baru uang sekolah. Beda dengan Morris memang sengaja. Morris kemarin tuh berapa tahun lalu disengaja memang Morris. Papa dia masih bisa mampu dia, gitu. Nggak mungkin. Sepatu mereka sobek, buku nggak ada. Itu udah tanggung jawab kita orang tua. Kadang-kadang Om Denny melihat perbuatan Tuhan tuh dengan gini. Dengan lihat diri Om Denny. Kenapa? Om Denny melihat tuh Om Denny sebagai posisi ayah dengan hubungan dengan Rean. Dan kamu gak tega kan? Waktu kamu anakmu begini, kamu gak tega. Kau selalu memberi. Gimana kalau saya, Den? Kamu manusia yang berdosa aja gak tega. Saya Tuhan kamu, Bapamu yang hidup. Gak mungkin juga saya perlukan kamu seperti kau. Gak mungkin saya tidak berbuat seperti yang saya akan lakukan melebihi apa yang kau lakukan kepada anak-anakmu. Paham sampai sini? Tuhan tuh kadang-kadang berbicara tuh lewat situasi. Lewat begini aja. Kita bisa lihat kasih Tuhan, tindakan Tuhan tuh. Ya, kadang-kadang wow, menangis juga. Kamu lihat kan? Waktu anak kamu sakit, kau stres. Sama. Saya juga gak tega lihat kamu seperti begitu. Wow. Jadi Tuhan tuh wow. Apa ya di kitab Injil? Tidak ada yang ilustrasi dibilang apa? Seorang anak meminta roti diberikan apa? Iya kan? Tak mungkin kan? Kalau bapamu yang jahat tahu yang memberi yang terbaik, apalagi bapamu yang di surga, ya kan? Nah, hari ini konsepnya
Bukan Tuhan pilih kasih. Bukan Tuhan nggak adil dalam hidup. Tapi seringkali sesuatu nggak terjadi itu karena dari sisi kita, bukan sisi dari pihaknya Tuhan, tapi pihaknya kita sendiri. Cara pandang kita gitu terhadap Tuhan, situasi, lingkungan, dunia ini, pelayanan bagaimana. Om punya teman, ya kan? Kalian tahu sama-sama dengan yayasan dengan kita. Tapi masih tetap bergaul dengan dia. Dia punya prinsip hidup yang berbeda. Ya, selalu jelekin gereja-gereja, kepahitan yang pendeta-pendeta. Saya tahu pendeta itu salah, tapi itu bukan urusan kita. Akhirnya lihat hidupnya, begitu-begitu aja. Dia ngomong tapi nggak bisa membuktikan. Pelayanan pun tak ada. Ngomong ada dunia pelayanan, tapi apa yang dia buat dalam pelayanan? Gitu. Kritik di media terus. Kasihan juga. Tapi gak bisa memberikan contoh bukti. Nah, Om Denny itu gini. Kayak contoh dulu. Mereka sibuk di Sanggo. Masih ingat pertama-tama kita aktif di media ya. Kita memang sih sengaja nyinyir juga sih Om Denny. Nah, terlalu sibuk dengan aktivitas KKR, seminar. Kalian lihat kan mereka balas. Ya. Tapi Om Denny teriak di media, bukan sekedar teriak, Om Denny buktikan dong. Dan terjadi hari ini. Ya kan? Kita kritik, kasih contoh dong. Oh iya, jadi gereja yang benar gimana sih? Ya kita buat. Dulu waktu kita kritik taruh di media, mereka kritik itu kita belum buat apa-apa loh. Belum bergerak, belum berjalan. Baru posting. Gitu. Habis acara itu, semua sepertinya tuh on fire. Meledak, doa subuh terus mereka tuh. Kau lihat. Di gereja pokoknya. Malaikat turun di Bukit Sion. Api garis matinya ngeri. Tapi lihat. Berapa bulan. Udah dibilang lihat jangan sampai kapan. Sampai kapan lihat. Sunyi senyap. Kasihan Yesus sendiri dalam gereja. Mereka pergi tinggalkan Yesus. Iya Om Yafet. Berapi-api semangat semua. Aduh, ngeri kulihat mereka nih. Aduh, apa yang mereka mulai nggak bisa bertahan. Kita hari ini lihat, kita cuma soal pindah jadwal kok, ya kan? Seberapa pun ada nggak membuat kita untuk tidak datang bersekutu dengan Tuhan. Nggak harus rame, tapi kan semua tersaring. Tuhan bilang nanti banyak yang dipanggil, yang terpilih. Tadi banyak Tuhan panggil kita dalam persekutuan doa ini. Tapi semuanya difilter, disaring oleh Tuhan. Siapa yang terpilih? Nah, ada hasil kan persekutuan kita nih? Ada dampak kan? Kalau nggak ada persekutuan ini bagaimana mungkin kita bisa dirikan yayasan? Siapa ya? Aduh, kalian lihat. Kita gereja yang maaf kata, pengalaman nggak ada. Kalian anak kemarin semua. Apa sih kalian? Orang betul kalau tidak di pihak mereka. Aduh, anak kemarin apa sih mereka bisa? Iya. Dulu Om Denny, aku begitu dulu. Dulu orang sering Om Denny begitu. Paling udah chat sama dia kan di Facebook berteman, tiba-tiba dapat WA, kita kontak via saling tukar WA, saling WA. Kamu kelihiran tahun berapa? Tahun sekian. Nggak enak tuh. Tuh yang masih muda. Rasanya Tuhan. Langsung bilang begitu. Masih muda. Langsung rasa kecil. Jadi kayak jari nyaliku langsung kecil sekali imanku. Aduh, menurun. Masih muda. Aduh. Kenapa sih lu memandang? Aduh. Aku bilang dia baca Alkitab nggak sih? Ada nggak? Hormatilah yang senior. Atau ya artinya dibilang
Anggap remeh lah yang junior-junior anak kemarin, anak baru lahir. Aduh, udah kayak dunia penilaian lo. Oh, masih muda ya. Itu masih muda tuh yang buat Om Denny itu. Aduh, Tuhan Yesus. Jujur, kalau Om Denny lakukan itu kepada orang lain boleh. Om Denny tuh nggak pernah melihat. Kayak contoh nih, ada anak muda yang Om Denny masih, kayak contoh kita melayani mereka dulu, mereka masih kecil, masih sekolah minggu lah. Tiba-tiba mereka udah jadi hamba Tuhan. Kayak Andy lah dulu asuh kita. Om Denny tetap hargai dia seperti sama kita dua. Walaupun kemarin tuh dulu lap-lap ingus di sini kan. Nah, tapi kan sama. Nggak ada membandingkan. Wah, jahat benar ya. Ini belajar Alkitab di mana? Ada nggak Tuhan membandingkan kita gini? Oh, kamu sama Tuhan 10 tahun. Sabar dulu ya. Saya mau perhatikan ini 50 tahun. Ada nggak gitu kayak gini Alkitab ya? Ada nggak ya? Tapi kan pendeta nih kenapa gitu? Aduh. Selalu mengukur dengan jangka waktu. Padahal lihat, yang jangka waktu banyak-banyak, justru bawa lari anak orang, tinggalkan istri, ya kan? Ah, ya kan? Lihat kita anak kemarin. Tapi jangan lihat dari situ, jangka waktu. Hargai karena karakteristik. Jangan hargai orang karena jam terbang dia lama. Jahat benar kadang-kadang pendeta nih. Gitu. Sama kan di timur gitu juga. Kalau kita pulang, ngomong sedikit. Tahu kan kebun binatang keluar, kita tegur. Mulut tuh. Denny jangan tegur-tegur Denny. Sebelum kau lihat matahari keluar, kami ini udah lonceng jalan subuh ke gereja. Lihat. Jam 4 subuh kakekmu ini udah ke gereja. Lihat ya. Jadi jangan ngomong-ngomong. Gak apa-apa. Lihat. Itu kan kita orang tua. Mandang kita yang sebelah mata. Emang dunia begitu, penilaian dunia. Selalu mandang kita yang sebelah mata. Tetapi Yesus selalu lihat kita dengan dua mata. Suatu saat, teman Om Denny chat dengan teman Om Denny. Dikirim video Mongol. Tahu Mongol? Stand up comedy ya. Mongol lagi podcast sama satu. Nanti Om Denny kirim ke kalian di grup. Dengan satu orang wawancara dia. Singkatnya 1 menit. Tapi dalam loh. Mongol bilang begini. Gila. Gua waktu susah datang ke pendeta kaya bro. Aku datang. Aku cerita lagi begini-begini. Pendeta cuma bilang begini. Oh gitu. Yaudah ya kita doa yuk. Habis doa nih. Aku kan pulang. Terus ketemu ibu kos. Ibu kos bilang Mongol. Mana uang kos? Terus aku panggil. Ibu kos yuk kita doa dulu yuk. Karena aku butuh uang. Pendeta harusnya bukan doa. Kasih dong. Kau hari kirim ke aku balas kok. Apa yang Mongol alami? Seringkali aku alami dulu. Hamba Tuhan sendiri selalu menganggap remeh aku. Kau hari masih ingat bulan lalu? Yang orang yang kita kenal, teman saya juga. Wih, om cerita juga. Ngeri loh. Baru dia udah duluan situ. Om mampir ke Cafe Kid kan. Masuk dia mobil. Duduk di sini. Bro, iya kabar. Baik, iya. Tahu ngomongnya gak enak. Bilang ini. Kapan nih? Kapan punya mobil? Kayaknya kapan punya mobil tuh kayak rasanya tuh. Kayak gak bisa kayaknya kita nih. Gak layak kayaknya nih. Aduh. Lihatlah. Pandang kita yang sebelah mata. Loh kita melayani Kristus. Melayani Raja. Pasti dong disediakan fasilitas Raja. Betul dong? Pasti kita menikmati fasilitasnya. Kalian ada di sini sama-sama. Di Om Denny. Kalian di kamar situ AC ada. Pit sini remote pit. Tuh saya hidupin AC ya. Kalian tuh panas-panas. Jahat betul. Pakai juga kan. Ada di sini sama-sama nikmatin semua. Kecuali kalian mau tidur. Pit copot AC lo ya. Bawa kamar Om Denny ya. Gitu. Mau pipin darah baru pasang kembali. Gila kan. Atau jemaat yang rajin. AC-nya hadap kalian. Yang rajin hadap kalian ya. Enggak rajin. AC-nya arah lain ya. Arah mimbar aja ya. Kan ngaco.
Jadi kayaknya kenapa ya orang-orang Kristen tuh? Makanya saya bilang itu salah satu belum bertobat juga. Kalau orang bertobat, nggak mungkin dia buat begitu. Nah, pendeta pun juga kadang perlu bertobat. Kalau dia udah bertobat, nggak mungkin dia lihat hamba Tuhan yang kemarin sebelah mata. Kalau dia udah bertobat, nggak mungkin dia membandingkan hamba Tuhan dengan jangka waktu. Dia nggak akan lihat hamba Tuhan dengan jam terbangnya. Berarti perlu bertobat. Makanya pertobatan itu kadang-kadang seringkali kata pertobatan itu kita tujukan kepada jemaat, ya kan? Padahal sebenarnya saya Om Denny ngomong begini, Om Denny pendeta, Om Denny juga perlu bertobat setiap hari. Perlu dong. Ini kata pertobatan itu bukannya tuju kepada kalian jemaat yang buat salah. Yuk, siapa bilang pendeta nggak bisa buat salah? Emang kau tahu isi otaknya cabul nggak? Tahu hatinya nggak kan? Kita bisa salah juga. Kalau Om Denny ke Singkawang terus lihat Amo itu gimana Om Yafet? Itu urusan pribadi. Nah, itu urusan pribadi. Ya kita ngomong belak-belakan. Karena proses semua tuh. Persekutuan itu akan disebut namanya, persekutuan itu namanya sebuah proses. Selalu bersekutu berarti mau proses. Kalau orang nggak mau bersekutu dengan Tuhan, berarti dia nggak mau proses dong. Ya, dia nggak mau. Tapi kalau orang selalu rindu persekutuan dengan Tuhan, berarti dia mau diproses setiap saat. Ngerti ya ini? Nah, proses itu akan melahirkan namanya pertobatan. Nah, pertobatan ini yang Tuhan rindu. Berarti sudah bukti, itu berarti kita sudah tinggal di dalam dia di dalam kita. Makanya Om Denny punya satu lagu yang selalu Om Denny jadi mulai suka tentang persekutuan ini. Om Denny punya lagu satu walaupun nada kiri musik lain, tapi Om Denny punya lagu kebangsaan tuh. Lagu kebangsaan Om Denny selalu rindu lagu itu. Itu lagu favorit tuh di mana aja, mau di WC ke, mau di toilet ke, di dalam bis ke. Itu lagu kebangsaan Om Denny itu. Tengah malam di mana kon, nadanya cuma satu lagu, hafal semua lagu orang cuma itu aja. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Yuk kita angkat pujian itu sambil kita tutup Diam-diam Om Yafet, batuk ke kiri ini. Yuk kita nyanyi Om Yafet ini belum tes. Kalau nanti Om Yafet duel dengan aku nanti kira-kira. Kalian yang nilai Om Denny Om Yafet siapa suara lebih bagus ya. Om Yafet ini Om Yafet ini anggap remeh ini karena lihat suara ini. Ya, ingin selalu kita tutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sertai jalanku. Yes. Terima kasih Yesus. Sepanjang hidup. Amin. Amin. Hanya dekat padamu. Kami rindu Tuhan dekat denganmu. Ada kekuatan. Yes. Wow. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Wow, ini kerinduan hati kami Bapa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Indah Tuhan bersekutu denganmu. Wow. Ya Bapa, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, kita angkat bagian refnya. Ku ingin selalu bersekutu